Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta nurullahi jahra, jita ba'da usrin yusra, rabbuna alaika qadra, ya imam al-anbiya'i, anta fil wijdani hayyun, anta lil ainaini dhayyun, anta indal hawdi rayyun, anta hadi wa safiyun, ya habibi ya Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita minggu yang lalu. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang bisa kita jadikan bekal dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu sillatun bainal abdi wa rabbih, fiha ijabatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatun fir rizqi wa rahatun fil abdani wa sitrun bainahu wa bainan nari wa thiqalun fil mizani wa jawazun ala sirati wa miftahul jannati. Intaha ay kama ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, minggu lalu kita tahu bahwa tidak ada yang paling penting melebihi pentingnya sholat. Allah nggak ciptakan kita untuk jadi orang kaya, nggak. Allah ciptakan kita nggak untuk jadi orang yang punya jabatan, enggak.
Allah menciptakan kita tidak untuk menjadi orang yang punya pangkat, juga tidak. Tapi Allah ciptakan kita untuk wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, mendekatlah kamu. Kita diperintahkan untuk sujud mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud mendekat kepada Allah ini adanya ketika kita sholat, melaksanakan ibadah sholat. Makanya sholat silatun bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dan Tuhan adanya dalam sholat. Nah sekarang tinggal kita bisa ngerasain nggak nih, udah punya hubungan belum sama Allah? Ya, maka nikmatilah setiap fase-fase kita sholat. Ketika takbir kita, ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita i'tidal, ketika apapun ketika sholat, nikmati. Kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha ijabatud du'a, di situ doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita belajar ada doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 doa yang luar biasa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud, merupakan doa yang istimewa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, warhamni, sayangilah diriku, wajburni, urai segala masalahku, lunasi hutang-hutangku, warfa'ni, dan tinggikan derajatku, warzukni, limpahkanlah rizki kepadaku, wahdini, limpahkan hidayahmu untukku, wa'afini, dan berikan aku kesehatan, wa'fu'anni, dan ampuni segala kesalahan-kesalahanku. Wah, ini butuh semua Pak, dunia akhirat ada di situ doanya. Makanya kalau Rabbighfirli warhamni wajburni, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Ntar kebeletot. Rabbighfirli wajburni wakaburni, kabur jadinya. Ya, jadi wakaburni jadinya. Ya, makanya hati-hati. Di situ doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah lagi dikatakan wa qabulul a'mali, amal-amal dalam sholat semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang cuma 5 menit itu kita sholat, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari takbir kita, dari bacaan fatihah kita, bacaan tasbih kita, sholawat kita, tahmid kita, semua rangkaian apapun yang kita lakukan ketika sholat itu qabulul a'mal, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu, jangan pernah mudah dibisikin sama iblis. Ngapain capek-capek sholat gak diterima antar kamu. Nah, itu iblis tuh. Ya, nyatanya kalau kita maksiat langsung yakin kita dosa. Tapi kenapa ketika kita taat gak yakin diterima? Itu iblis. Ya Pak ya. Kita maksiat langsung yakin kita dosa. Kenapa ketika kita taat gak langsung kita yakin diterima? Itu namanya godaan iblis. Udah berbuat aja, beramal aja, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wa barakatun fir rizki. Orang yang sholat maka rizkinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak punya rizki, pakai untuk perangkat sholat, berkah itu rizki. Yang punya motor pakai buat berangkat ke masjid, motornya berkah. Yang punya mobil pakai buat berangkat ke masjid, mobilnya berkah. Rizki-rizki kita ini yang kita jadikan sarana sampai ke masjid untuk sholat, itu berkah. Makanya bapak punya baju, ayo baju manapun bawa ke masjid, gonta-ganti. Bahkan dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan orang yang paling pertama kali pantas untuk kita dandan di depannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluman, ya,
Zat yang paling pertama kali pantas ya juzu alaihi tazayun, yaitu kita pantas untuk berdandan, itu pamerin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru saya ngajarin kalau punya baju baru jangan dipakai keluar dulu, pakai sujud dulu ke Allah. Nih Bapak punya baju baru, jangan langsung dipakai keluar, pakai sholat dulu. Pakai sholat syukur dulu deh. Ya di rumah syukurin dulu, pakai sholat dulu. Ya, kasih tahu Allah, nih bajunya saya pakai untuk sholat. Jangan kebelibet, baju kondangan harga 500.000, baju sholat 3 tahun nggak ganti-ganti. Ada yang begitu? Hah? Banyak. Ya, ya gitu. Kadang-kadang ke masjid pakai kain yang udah 5 tahun, yang linting, Pak. Dipakai jalan untung udah kayak shock breaker. Itu kainnya, masya Allah. Ya. Rizkinya berkah. Makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini bangganya minta ampun. Kalau kita habis makan, kita bawa ke masjid, lalu dengan makan itu kita punya kekuatan takbir, kekuatan ruku, kekuatan sujud. Itu makanan berkah namanya. Nah, itu. Jadi rizki kita akan berkah. Makanya kata ulama, kalau ada di rumah itu kok rizki seret, berarti ada yang nggak sholat tuh. Di rumah itu, ya. Kok perasaan usaha kok rizkinya seret, berarti di rumah ada yang nggak sholat kali itu. Suaminya rajin, istrinya rajin, tapi kok rizkinya masih seret. Oh, jangan-jangan anaknya tuh yang di rumah ada yang nggak sholat. Anak rajin, istri rajin, kerja rajin, tapi rizki seret. Oh, suaminya tuh nggak sholat. Ya, ya itu apa namanya itu, ada yang begitu ulama bilang itu. Makanya kita openin sholat kita biar rizki kita berkah. Rizki berkah itu Pak, dikit dipakai enak. Ya, rizki berkah itu dikit dipakai tapi enak. Nyaman, baju dipakai nyaman. Ya, dimakan dikit enak di badan. Dipakai ibadah tuh enteng. Dengar azan tuh bawahnya pengen kabur mulu. Kemana? Masjid. Ke masjid. Itu berkah namanya. Ya. Masjid, ya. Ini rizki yang barokah. Wa barakatuh fi rizki wa rohatun fil abdan, dan menjadi istirahatnya badan kita ini istirahat kalau lagi sholat. Makanya Nabi kalau belum waktu sholat datang itu suka gelisah, mondar mandir sampai istrinya nanya, ya Rasulullah, ada apa, kenapa? Rasul tanya ke Siti Aisyah, mana Bilal? Ya, Rasul ternyata nungguin Bilal biar suruh azan. Kalau udah ngelihat Bilal, kemudian Bilal dipanggil, ya Bilal, ta'al, arihni ya Bilal, arihni, bikin aku istirahat Bilal, bikin aku istirahat. Istrinya Rasul gak kayak kita tidur. Ya, istrinya Rasul itu istirahatnya dengan cara sholat. Kalau udah Bilal udah Allahu Akbar, Rasul tuh senengnya minta ampun. Ya, kalau udah Allahu Akbar, Rasul tuh senengnya minta ampun. Ya. Nah, kita harus begitu, berusaha begitu. Udah azan, alhamdulillah. Jangan malah azan lagi. Baru kayak gini, udah azan baik itu. Nah, ya ini gak berkah namanya ya. Gak berkah. Wasitrun bainahu wa bainan nar. Salat nanti ketika di hari kiamat akan menjelma menjadi satu benteng yang membentengi antara dia dan neraka, sehingga orang yang sholat tidak akan masuk ke dalam neraka. Sitrun bainahu wa bainan nar. Nanti di akhirat sholat akan menjelma menjadi satu benteng yang luar biasa. Dia akan menutupi antara dia dan neraka, sehingga orang ini tidak akan masuk neraka. Jadi di neraka itu Pak, nanti kita kalau mau masuk surga itu syaratnya harus melewati neraka. Harus. Karena sekali kita tergelincir ke dalam neraka, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, itu jatuhnya itu 70 tahun Pak. Ngawangnya doang, ngelayangnya doang tuh. Wingnya doang 70 tahun. Ayo coba ngomong wing doang sejam aja kita pegel. Ya. Kita ngomong wing sejam gitu, pegel kita. Apalagi ini ngelayang 70 tahun. Ayo, konstruksi mana yang bisa menciptakan neraka kayak begitu? Ayo, insinyur mana yang bikin jurang sampai kedalaman 70 tahun baru nyampe? Ada nggak yang sanggup? Nggak ada. Dahsyat itu neraka Pak.
Ketika jatuh baru dari apa? Belum dasarnya itu, baru nyampe permukaannya itu neraka. Dasarnya lagi, masya Allah. Setiap neraka itu dalamnya ada 70.000 rumah. Setiap 70.000 rumah ada 70.000 kamar. Setiap 70.000 kamar ada 70.000 ruangan. Setiap 70.000 ruangan ada 70.000 lagi tempat yang kecil. Itu yang paling dalam, itu khusus untuk orang yang nggak mau sholat. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya itu lalai, ngeremehin, ya, ini celaka itu. Oh ya, sahun itu wail, celaka. Wail itu nama salah satu jurang di dalam neraka, namanya jurang wail. Ya, namanya apa? Jurang wail. Itu untuk orang yang dulu sholatnya itu lalai. Jadi sitrun minan nar. Wathiqalun fil mizan. Orang yang sholat itu akan memiliki timbangan yang berat, kebaikannya bertambah. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat, nanti kita ditimbang oleh Allah fi yaumil mizan, di hari ditimbangnya amal-amal semua. Maka kita ketika itu akan kaget mendapatkan timbangan yang berat dari kebaikan kita. Dari mana itu? Itu adalah dari dulu kita sholat. Masya Allah. Ya. Makanya beruntung kita hari ini ditakdir sholat ya Pak ya. Harus disyukurin Pak. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau takdirkan aku bisa sholat. Disyukurin, Masya Allah. Sampai isya lagi udah selesai ya, tadi udah selesai nih. Siapa orang yang sholat isya selesai, jamaah dia lakukan, lalu kemudian sambung dengan subuh, maka seakan-akan dia qiyamul lail, seakan-akan sepanjang malam dia tahajud non-stop. Yang kita nggak mungkin mampu ngelakuin itu, non-stop tahajud itu nggak mungkin ya. Masya Allah ya. Wa thiqalun fil mizan, berat timbangannya. Wa jawazun ala sirat, dan mudah melangkah di atas siratal mustaqim. Bapak diberikan hak untuk sampai ke siratal mustaqim dengan mudah karena sholat. Nanti orang yang sholatnya rajin, ada yang seperti kilat yang menyambar, nyampe surga. Ada yang terbang kayak burung. Ada yang orang jalan seperti jalannya orang yang sedang berjalan sendiri di atas jalan raya yang lebar. Jalannya lurus, jalan raya lebar sendirian. Enak apa enggak tuh? Nyantai enggak tuh? Nyantai. Kanan kiri pemandangannya bagus. Ada orang yang jalannya biasa, lempeng. Orang-orang yang sholatnya baik, maka diberikan kemenangan oleh Allah. Jawazun ala sirat, mudah mencapai surga, jalan nyaman di atas siratal mustaqim. Ini sholat Pak. Makanya Masya Allah, nanti di akhirat yang bikin seneng kita ya begini nih Pak, nih ngumpul kita begini. Ini yang bikin kita seneng, yang lain mudah. Nggak ada yang kita banggakan. Tapi yang begini yang bikin kita akan terkenang, nanti kita akan pede menghadap Allah karena kita banyak melakukan sholat. Ya, ini sholat. Kemudian kata Rasul, wa miftahul jannah, dan kunci masuk ke dalam surga. Makanya kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdus sholah. Yang pertama dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Idza soluhat sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, yang lain nggak dihitung, dianggap bagus semuanya. Wa idza fasadat sairu amalih. Kalau sholatnya jelek, maka yang lain nggak dihitung pula, dianggap jelek semuanya. Maka amal kita ini, sedekah kita, puasa kita, haji kita, ya, silaturahmi kita, amal apapun tergantung sholat kita. Kata ulama, kalau diibaratkan angka, sholat itu angka 1, yang lain angka 0. Sholat kata ulama ibarat angka adalah angka 1. Sehingga zakat 0, puasa itu hitungannya 0, haji hitungannya 0, sedekah hitungannya 0, semuanya 0. Kalau sholatnya itu gak ada.
Tapi ketika zakat, sholat, puasa, sedekah, silaturahmi ditunjang dengan sholat, jegret depannya angka 1, semua jadi berharga, jadi ada hitungannya. Tuh karena sholat. Tuh. Itu Pak. Makanya walaupun orang baik tapi nggak sholat, nol. Cuma. Tapi ada orang sholat terus jelek yang minta ampun kelakuannya, nol juga itu orang. Wah, kata sahabat ada yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetangga rajin sholatnya, gak pernah ketinggalan sholat puasanya, tapi buruk sama tetangganya, berantem mulu. Apa kata Rasul? Hiya finnar, itu neraka tempatnya. Makanya sholat juga harus diimbangin sama baik sama orang, Pak. Ya, sholat rajin, ketemu orang nggak sholat, pokoknya melotot mulu. Jangan. Ya, kalau ada orang temen kita nggak sholat, ya nggak usah dipelototin. Ya, kita pelan-pelan, kita salamin, assalamualaikum Pak, berangkat dulu ya, nggak usah diajak dulu dah. Ya, oh iya Pak, besok ketemu lagi, assalamualaikum Pak, berangkat dulu ya Pak ya, bisa dulu ya. Oh iya Pak, lama-lama, kemudian udah 3 kali, tidak enak tuh, assalamualaikum Pak, ke masjid Pak, mau ikut nggak? Oh iya Pak, lama kita deketin, ajak satu orang kita ajak mau untuk melakukan kebaikan, kata Rasulullah, ya, la ayahdiyakallahu bika khairul laka min humrin na'am. Satu orang yang kau ajak menuju kebaikan karena kamu yang mengajaknya, itu lebih baik daripada kamu memiliki harta termewah. Ya, daripada punya harta mewah, itu lebih baik ngajak orang ke dalam jalan Allah, kepada jalan Allah. Ajak tuh. Ya, jadi jangan dipelototin, jangan dimarahin. Orang kan pelan-pelan, ya Pak ya? Pelan-pelan, ya. Ya, kayak Pak. Masya Allah. Wah, itu. Nanti dia mau. Kayak kita nih pokoknya nggak usah dipaksa-paksa, pelan-pelan, ya. Allah udah ngasih hidayah nanti dalam hatinya, insya Allah dia akan senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miftahul jannah itu sholat. Kata ulama, kalau sholat diibaratkan pakaian, maka sholat adalah sirwalun, celananya. Ada orang ganteng, tinggi, badan kekar, badannya kekar, dadanya bidang, matanya pun bagus, senyumnya indah, naik motor ninja, keren gak itu orang? Keren, cuman nggak pakai celana. Orang apa namanya? Orang gila. Itu orang kalau nggak sholat, Pak. Kalau ibarat pakaian dia celananya, ya, peci keren, peci putih lagi ya. Iya. Pakai baju koko keren gitu ya. Nggak pakai kain. Ke masjid ya, itu orang nggak bener itu menurutnya. Makanya itu celana itu penting. Ibarat pakaian itu celananya. Kata ulama, kalau diibaratkan dengan tubuh, sholat adalah kepalanya. Orang itu kalau nggak punya tangan bisa hidup, nggak punya kaki bisa hidup. Tangan, kaki, putung semuanya bisa hidup. Bahkan di barat tuh ada orang perempuan nggak ada tangan, nggak ada kaki, beranak Pak. Wah, luar biasa. Suaminya maksudnya luar biasa. Ya, ya. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, punya anak. Berarti suaminya luar biasa. Coba Bapak punya istri nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ayo, lanjut apa udahan? Itu orang batu luar biasa Pak. Nggak ada tangan, nggak ada kaki, bisa punya anak. Tapi ada orang tangannya ada, kakinya ada, palanya nggak ada, hidup nggak itu orang? Hidup nggak? Nggak. Ada orang jalan, tangan ada, kaki ada, tapi dilihat sama kita palanya nggak ada, itu orang bener apa bukan? Apa namanya? Setan kan? Setan kan? Nah itulah orang kalau nggak sholat berarti sama dengan kok gitu? Ya Allah ya. Aduh, selama ini manusia tuh begitu. Pala itu penting banget tuh. Ibarat bangunan kata Rasul, ya, sholat itu adalah tiangnya. As-sholah imaduddin. Ini bisa berdiri enak kita sekarang nyaman di sini karena tiangnya ada.
Coba nih kalau tiang-tiang yang nggak ada, berani Bapak di sini? Ada angin biok begini, wah nggak berani kita. Nyamannya karena ada tiang. Ya, robohnya bagusnya ini bangunan karena tiang. Jadi kokohnya kita, hebatnya amal kita ini tergantung sholat kita. Ya. Dan ini menjadi pembeda antara manusia dan binatang. Ya. Binatang nggak sholat, orang nggak sholat, jadi sama apa beda? Hah? Beda apa sama? Sama-sama nggak sholat. Ya sama. Iya. Kalau binatang nggak sholat pantas, Allah nggak kasih akal, nggak bisa mikir, nggak bisa mikir. Makanya kalau ada kerbau, Bapak tahu kerbau? Kerbau itu kalau pakai celana, pakai sepatu, pakai peci, jalan ke kampung, orang pada keluar, dibilangnya apa? Kerbau gila. Kerbau kok pakai celana, ya kan? Jadi pantasnya memang begitu, kerbau jalan udah nggak usah pakai celana. Tapi sebaliknya kalau ada manusia jalan ke kampung nggak pakai celana, baru disebutnya orang gila. Bedanya kenapa? Karena kerbau nggak punya akal, orang punya akal. Nah sekarang yang punya akal kok mau sama dengan orang yang nggak punya akal? Itu kira-kira bagaimana Pak? Turun nggak derajatnya itu? Mau nggak disamain sama orang nggak punya akal? Ayo, kita yang punya akal mau nggak disetarakan dengan yang nggak punya akal? Mau nggak? Nggak mau. Maka kalau kita ingin beda dengan yang tidak punya akal, jangan ninggalin sholat. Itu. Makanya Masya Allah, nikmat nih sholat. Ajib bener sholat itu. Ajib bener. Pokoknya kalau orang sholat itu Masya Allah. Ya. Nanti juga kalau ditanya malaikat mungkar nakir, enak jawabnya. Gampang jawabnya itu ya. Ini miftahul jannah. Ya, miftahul jannah. Nah, bahkan dikatakan Tsumma qala Abdullah wassalah jami'atun li jami'it ta'at. Salat itu adalah himpunan dari segala ketaatan. Ketaatan apapun itu adanya terwujud dengan salat. Ya, jami'it ta'at. Famin jumlatiha al jihad, di antaranya kebaikan jihad. Bapak nggak usah jihad rame-rame perang, itu sudah ada dalam salat. Ya, jihad itu ada salat. Fa innal musolli yujahidu aduwaini nafsuhu wa syaiton. Karena orang yang salat itu sudah memerangi dua hal. Yang pertama memerangi nafsunya, dan yang kedua memerangi setan. Jadi orang yang salat disebut dengan mujahid fi sabilillah. Makanya kalau ada orang salat mati, ada orang salat meninggal dunia, itu nggak ada lagi tempatnya kecuali tempatnya langsung ke dalam surga. Cuman dia syahidnya syahid akhirat. Sehingga harus tetap dimandiin, tetap dikafanin, tetap disolatin, tetap digotong, dikuburin. Syahid akhirat. Ya. Contoh lagi, orang yang meninggal karena sakit perut. Bapak kalau lagi sakit perut, meninggal, syahid akhirat. Makanya kalau lagi sakit perut, Bapak jangan diobatin, obatin dulu. Ya, obatin dulu. Kalau diobatin sampai kemudian udah berobat kok kemudian mati juga, masuk syahid akhirat. Itu orang itu tetap harus dimandiin, dikafanin, disolatin, baru dikubur. Insya Allah syahid. Termasuk lagi orang yang mati syahid akhirat adalah orang yang rumahnya kebakar, dia nggak tahu di dalam ikut kebakar. Syahid itu namanya. Mau begitu? Lagi ketiduran, rumahnya kebakaran, rumahnya gosong, orangnya tutung. Nah orang begini matinya syahid. Kata yang ngelihat, kasihan amat tuh orang kebakar lagi tidur mati. Kata malaikat, ini orang beruntung, mati syahid. Syahid Pak. Gimana? Nyoba? Jangan itu, mau dicobain. Itu mah lagi kecelakaan nggak apa-apa. Ya, kecelakaan nggak masalah. Termasuk diantaranya adalah orang yang matinya tenggelam dalam air. Bapak nggak bisa berenang, banjir. Nggak taunya bapak pengen nolong anak bapak yang lagi kena air. Nggak taunya anaknya selamat, bapaknya
kelelep karena nggak bisa berenang. Ini syahid, ya syahid. Di antaranya lagi adalah kata Imam Nawawi, orang yang meninggal saat melahirkan. Ini khusus ibu-ibu karena bapak nggak mungkin bisa lahirin. Kalaupun perut bapak besar bukan karena hamil, saya yakin itu. Yakin saya. Karena apa itu? Ya, enak makan enak tidur. Ya itu enak makan enak tidur ya. Orang perutnya besar mah. Nah ini kalau orang hamil, orang melahirkan, kemudian saat dia melahirkan dia meninggal dunia, ini termasuk syahid akhirat. Termasuk diantaranya tadi orang yang sedang melakukan sholat. Ini mujahid fi sabilillah. Bahkan Rasul tambahkan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Kemudian man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya seperti kita ini sekarang nih, kita udah nggak di rumah, sekarang di majelis taklim, tapi tadi keluar dari rumah kita niatnya thalabul ilmi, kata Rasulullah, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kita termasuk orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara yang nanti yang meninggal dunia, syahid namanya. Tapi jangan dulu ya, tangan dulu itu kan nggak enak udah siapin ya. Jangan enak dulu disiapin, jangan meninggal di jalan, jangan ya. Lagi ngaji ini lagi ngaji. Tapi begitu Pak, ya, masya Allah. Ini enaknya kita itu hidup dalam Islam itu begitu. Jalan kebaikannya banyak, ya, jalan kebaikannya banyak. Jadi itu, jadi kata apa namanya itu di sini dikatakan bahwa sholat itu adalah minal jami apa tadi itu li jami ta'at fa min jumlatiha al jihad fa inal musalli yujahidu aduwaini nafsuhu wa syaiton. Dia memerangi nafsu dan memerangi syaitan ya. Nah, kita kalau lagi sholat kan perang sama syaitan ya Pak ya. Kita kan nggak bisa khusyuk ya Pak ya. Bisa khusyuk nggak dari awal sampai akhir? Hah? Susah ya. Mau dirapetin kayak barisannya, mau direnggangin sama baik, ya enggak? Ya mau dirapetin, direnggangin sama baik kita nih. Asal Allahu Akbar, pas Allahu Akbarnya doang khusyuk tuh, udah bar aja bubar semuanya dah, ya enggak? Yang tadinya lapar langsung kerasa laparnya, ya kan? Yang tadinya pusing malah puyeng palanya, ya. Yang tadinya pengen apa namanya itu ke air malah nambah rasanya. Ini khusyuk kita pas lagi takbir doang Pak. Ya, apalagi sholat ya pas imamnya nggak enak pisan bacaannya, makin gak khusyuk. Ya. Aduh ini mah, aduh ditinggalin udah kadung ikut takbir ya nggak? Ditinggalin dah kadung ikut takbir, diterusin makan hati lama banget ya. Aduh ini mah. Makanya imam ya biar ngerti imam ya. Tapi imam kita mah enggak, alhamdulillah. Imam kita masya Allah luar biasa. Belajar lagi dulu. Ya belajar lagi. Itu ya, luar biasa imam kita nih. Enggak. Kan ada di kampung gitu Pak. Ya Allah. Udah kadung takbir, namanya orang udah Allahu Akbar nggak boleh dibatalkan. Udah mau dibatalin malah dosa, diikutin lama bener ya. Aduh ini bikin nggak mungkin khusyuk Pak, nggak mungkin. Ada mau habis sholat malah Waalaikumsalam kurang ajar gitu, malah marah. Habis Waalaikumsalam malah ngumpat ini orang, masya Allah ya. Ya Allah ya Rahman ya, ini masya Allah ya. Ini setan tuh sampai segitunya godain. Setan itu luar biasa ya, godain kita kayak segitunya. Sholat aja kita digodain ya. Fafis sholati, dan di dalam sholat ya, as-saum ada puasanya. Dalam sholat ada puasanya. Kenapa? Fa innal musolli la ya'kulu wa la yashrabu. Orang yang sholat itu nggak makan, nggak minum. Sebab orang itu kalau udah sholat yang tadinya halal jadi haram.
Sekali Bapak Allahu Akbar, yang tadinya halal jadi haram. Makan sebelum sholat halal, minum sebelum sholat halal. Tapi kalau udah Allahu Akbar, makanan minuman hukumnya haram bagi orang yang sholat. Maka ketika kita sholat nggak makan nggak minum, itu dihitung kita ibadah puasa. Tuh. Apalagi pas lagi sholat lapar bener, wah puasa bener itu. Ya. Ya, makanya kalau ada orang sholat lagi lapar nggak boleh, makruh hukumnya Bapak. Nggak boleh Pak. Ketinggalan nasi gitu. Nah, kalau ketinggalan nasi bagaimana tuh? Ya, ntar pertanyaannya ntar lagi ya. Nah, belum sessionnya ya, belum sessionnya. Ya. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Nah, tapi udah ketemu pertanyaan satu ya. Nah, udah dicatat tuh. Bagaimana hukumnya ada selipan di gigi ketika sholat, alias ada the jigong, ya. Gimana tuh hukumnya? Ntar kita jawab. Nah, ya, kita tambahkan. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum ketika sholat. Nah kemudian wazadat ala siyam bimunajati rabbih. Dan ditambahkan lagi ketika puasa itu ada munajat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat itu selain nggak makan, nggak minum, itu juga munajat kepada Allah. Munajat itu dia memohon meminta keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya munajat. Ya, munajat. Itu dia puasa, ya munajat kita sholat. Makanya pasti diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Fa bis sholati al-hajj, dan dalam sholat pun ada hajinya. Jadi ternyata dalam sholat itu ada jihadnya, ada puasanya, ada hajinya. Apa hajinya? Di sini dikatakan wa huwa al-qasdu ila baitillah wal musalli qasdu rabbal bait wal musalli qasdu rabbil bait. Ya, orang yang sholat itu adalah orang yang haji. Karena apa? Dia yang dituju adalah Baitullah. Orang kalau sholat nggak ngadep kiblat, sholatnya sah nggak? Hah? Salah nggak? Nggak. Dan kita sholat, ketika sholat pasti mustaqbilal kiblati. Makanya di situ ada pahala haji. Maka kita paham di sini ternyata apa? Adanya pahala sholat, adanya pahala haji, adanya pahala jihad, adanya dalam sholat. Makanya haji, puasa, jihad itu nol kalau orang nggak sholat. Gitu Pak. Ya, ini luar biasa ini sholat ya, luar biasa. Wazadat al haji bikurbihi mim malakuti rabbih. Bahkan ini ditambahkan lagi, orang yang sholat itu memiliki kedekatan yang sangat-sangat dekat kepada Allah malakuti rabbih, yang memiliki alam malakut, yang memiliki kekuasaan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dekat, nyebut nama Allah, Subhanallah, semuanya ada dalam sholat. Ya, ini adalah kehebatan sholat, ya, kehebatan sholat. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat, walaupun dalam kondisi seperti apapun dan bagaimanapun. Jangan ninggalin sholat, sayang Pak, ya, jangan ninggalin sholat, ya. Wallahu alam bishawab. Sampai sini.